Kreativitas, hai guys, I'm back again di Numpang Nampang sore hari ini. Tadi pembukaan musiknya agak sedikit cadas ya. Ada single dari Foo Fighter with Making a Fire. Ini kayaknya agak ada sedikit korelasinya nih sama guest star atau narasumber kita di sore hari ini. Karena memang narasumber kita di sore hari ini juga agak cadas cuy. And ya, as usual numpang-nampang nemenin kamu dari jam 4 sampai nanti di jam 5 sore. Nanti kalian juga bisa nih nanya-nanya. Siapa tahu kalian pengen kepoin kan narasumber aku di sore ini. Kalian pengen tanya-tanya pengalaman hidupnya, pengalaman pahit getir manis perjalanan karirnya. Apapun itu boleh ya. Nanti aku buka line interaktifnya di 0811691550 untuk WhatsApp dan juga SMS. Atau kalian juga bisa gabung di sekarang nih kita lagi live streaming di YouTube cuy. Jadi kalian bisa coba cek di YouTube-nya RRI Batam. Itu juga udah nongol muka abang ganteng kita di sore hari ini. Kayaknya aku sapa dulu deh daripada garing. Halo Bang Adem, selamat sore. Selamat sore RRI Batam. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Bang Adem apa kabar? Alhamdulillah baik. It's good to be back ya kan, senang good. bisa siaran lagi. It is. It's been a long time, right? Aku janjian sama Bang Adef itu dari 2 bulan, enggak lah ya, 1 bulan lah ya. PPKM gitu. Sebelum PPKM sampai sekarang udah masih PPKM sih, tapi ya turun level. PPKM. Like finally ya Kang. Aku tuh sampai nggak enak gitu loh Bang. Alasan apa lagi ya aku ya? Kayaknya dari kemarin level 4, level 3 ya kan. Iya benar. Tapi gimana di sana aman nggak Bang? Ya mall udah kembali buka ya. Itu dulu yang penting ya. Iya, jadi yang belum divaksin segera vaksin. Iya coy. Biar bisa ke mall ya kan. Biar bisa mejeng ya nggak sih Bang? Iya. Gitu, cari cuan gitu. Tapi ini buat sahabat kreatif yang masih kayak bingung nih ya kan. Jadi ini sekarang numpang-nampang kita nih agak sedikit beda dari episode yang lain nih sahabat kreatif. Karena di Bang Adefnya ini nun jauh di sana, ini abang lagi di mana sekarang? Posisi di Jakarta sih. Di Jakarta tuh. Kita nggak cuma hubungan yang bisa LDR ya bang. Kita talk show aja bisa loh LDR bang. Iya dong, harus kreatif dong. Makanya RRI ini kreatif nih, nggak bisa natengin narasumber lewat Zoom. Sekarang nggak apa-apa udah zaman virtual ya kan bang. Bener. Tapi Bang Adef, jadi ini buat sahabat kreatif ya, aku bacain profilnya Bang Adef bentar lah ya. You can say Bang Adef ini adalah seorang drummer profesional nih cuy. Karena emang passionnya dari kecil ya bang. Dari umur berapa abang udah mulai suka ngedrum? Dari pokoknya SD gue sudah senang mukulin kaleng susu, kaleng biskuit. Udah bising dari kecil ya bang? Iya berisik pokoknya. Rusuh nih sampai nenek gue mau sholat waktu itu suka teriak-teriak. Oh iya? Berisik gitu, mau sholat lu. Tapi ternyata dari situ kelihatan bakatnya di situ gitu kan? Iya karena emang udah rusuh ya kan, senangnya mukul-mukul. Lebih gitu. baik energinya kita salurkan ke hal yang lebih positif gitu. Benar. Tapi Bang Adef, secara profesionally Bang Adef ini terjun ke dunia musik secara profesional itu bisa dibilang tahun berapa sih Bang? Mungkin dari 90-an ya. Jadi sebenarnya awal dari main-main pensi sekolah dulu gitu. Kita anak pensi banget. Iya dong, zaman itu kan pensi wah. Pasti udah jadi cewek gitu ya kan. tahu ngarahnya kemana gitu. Iya. Tapi dari sekolah berarti SMA tadi ya? SMP belum? SMP sih udah main di pensi sekolah. Jadi emang dari dulu emang sasarannya pensi ya biar dapet cewek gitu ya kan. Bakat apa ya? Bakat dia menjadi anak panggung itu sebenarnya udah terbibit dari kecil gitu ya. Ya kalau apa ya, remaja tahun-tahun 90 itu kan pengennya manggung kan. Karena emang kalau buat dapet cewek ya harus manggung dong. Tapi ya emang kan? gitu, karisma anak band itu emang iya. lebih gimana gitu ya. Nah karena ngeri nih cuy, aku baca profilnya Bang Adef nih ya. Aku panggilnya Bang Adef aja lah ya Bang ya. Iya. Aku panggilnya aku lihat profilnya Bang Adef ini agak ngeri juga loh cuy. Jadi pernah juga berarti sekarang kesibukan selain musisi bermusik juga pernah ngajar juga ya Bang? Ya sekarang jadi gini sebenarnya sebelum pandemi itu gue emang
70% tuh bermusik ya, jadi Oke. tour, manggung gitu. Hmm. 30%-nya ngajar. Jadi gue tuh banyak ngajar di sekolah musik ya, kayak di Mm-mm. Erwin Gutawa Music Kan, School, Purwacaraka, jangan terus main-main sobat kreatif. Terus Bang, terus terus. di Ahmad Dhani School of Rock juga pernah gue sempat di sekolahnya Ahmad Dhani, itu sekolahnya Gilang Ramadan juga, terus sekolahnya Bujana ya, gitarisnya Gigi Gile. juga. Oh. Cuma karena apa ya, dulu karena emang sibuk bermusik, jadi gue nggak enak izin ya, bolos gitu ya kan. Jadi akhirnya gue milih tinggal 3 sekolah aja, jadi Erwin Gutawa, Purwacaraka, sama Eno Drum School ya, sekolahnya Eno atau Enonya Netral Masih gitu. sampai sekarang itu masih. Masih 3 aja gitu. Jadi sekarang ya kegiatan karena emang pandemi ya, bermusik kan juga kurang ya. Jadi kalau Ya dulu mandek kan sih ya, jadinya kayak kalau langkahnya agak sedikit tertatih-tatih ya jadi Bang. jadi sekarang ngajar online aja, sama ya paling ini nyisir rambut ya, kapan manggung gitu. Tapi BTW, ini kemarin kan sekitar 2019 kalau nggak salah kan Bang Adef juga udah pernah mampir ke Pro 2 Batam ya. Yaps. Tapi rambut Bang Adef nggak sepanjang ini cuy. Ini kenapa? Ini motivasinya apa gitu? Nazar gitu. Pengen tahu sepanjang apa ya selama corona gitu kan. Sampai bisa nyisir jalan kagak ya gitu. Ya biasanya sebelum manggung kan nyisir, ngeblow gitu ya. Iya. Sekarang ya nyisir mulu ya kan. Nih kapan manggung sih? Karena kalau dulu kan sebulan 4 kali ya pasti ya minimal ya. Kalau sekarang mungkin kayak setahun 4 kali deh kayak Sebulan 4 kali apanya tuh Bang? Keramasnya. Tapi BTW lucu banget loh. Karena Bang Adef ini sebenarnya alirannya, genrenya kalau bisa dibilang tuh genre yang mendarah daging sama Abang itu beneran emang metal ya Bang? Ya, mungkin kayak tadi diputerin lagu pertama ya, itu kan Dave Grohl ya. Dave Grohl tuh kayak sebenarnya kembaran gue. Tahu kan? Aku tahu kan selera Abang, sengaja tuh. Sengaja aku puterin Foo Fighter itu. Biar aja. Nggak ini Bang Adef nih. Kode tuh ya. Kembaran tapi dari pecahan serpihan yang ke sekian persen gitu ya nggak sih Bang? Sama Dave Grohl. Ya bisa dibilang gitu. Karena kayaknya ulang tahun gue sama dia tuh sama ternyata. Oh masa? Lu bisa aja Abang. Males gue kayak gini Abang. Tapi beneran. Jadi dari musik metal itu lahirlah si namanya apa, Cudaiva Konspirasi ya. Iya, Cudaiva Konspirasi. Apaan ini? Abang bikin channel konspirasi teori atau apa nih sebenarnya? Kayak apa sih? Karena jujur pertama kali aku denger, udah deh kita bahas Cudaiva Konspirasi aja gitu ya. Aku pikir tuh channel karena memang selama PPKM dan juga Corona ini kan udah lebih aktif lagi di virtual ya Bang ya. Yap, benar. Aku pikir channel YouTube Abang tuh isinya kayak Nancy Judge gitu kan. Kayak misteri tanah Jawa gitu-gitu loh. Tapi apa sih? What is exactly the meaning of Cudaiva Konspirasi? Oke, asal jangan corona konspirasi aja ya. Ninu. Gimana Bang? Jadi sebenarnya Cudaiva Konspirasi itu adalah mungkin band udah sekitar tahun 2017 ya. Cuma waktu itu belum nama ada konspirasi gitu. Makanya karena orang suka bertanya, emang bisa ya musik berkonspirasi gitu ya kan? Dari kemarin aku juga mencari benang merahnya juga bingung sebenarnya. Karena orang pasti berpikir konspirasi itu ada hal yang nggak benar ya, kayak yang politik tabu, gitu ya, atau mungkin politik, yang, jatuhkan lawan gitu, right. ya pokoknya intinya negatif lah. Cuma di sini gue konspirasinya mungkin gue lebih positif, jadi kayak berkarya, kita kayak berkumpul, kayak menghasilkan sebuah karya yang buat apa ya, buat ngasih perubahan lah buat musik di Indonesia gitu. Karena musik Indonesia gue juga nggak mau yang udah ada Gitu-gitu misalnya band aja A, gitu. iya band A, band B, band C, band D gitu ya Kan template banget gitu ya, formulanya tuh sama gitu loh ya nggak sih Bang? Iya, jadi makanya kalau dibilang mungkin terima kasih juga buat RRI juga ya Kak, karena minggu Aku jadi terharu. lalu minggu lalu juga masuk di Pro4 Jakarta gitu, karena musiknya ada apa ya, Ada mengambil unsur unsur-unsur budaya. tekniknya ya. Iya, budaya gitu. Jadi budaya Indonesia yang harus dilestarikan gitu. Nah ini yang menarik, karena semalam aku juga kulik materi musiknya Abang nih. Ya. Ini kayak modelnya metal Egyptian gitu ya Bang ya. Iya, benar. Kayak ada nuansa-nuansa musik Mesirnya gitu, Ya, ya nggak ya. sih Bang? Ya, Tapi benar. Kenapa? Kenapa kok ngambil segmen atau pasar metal Egyptian? Kenapa nggak metal Minang gitu, metal Jawa gitu ya Bang? Apa ya? Kalau gue bilang mungkin udah ada ya metal
Jawa tuh kayak banyak Javanese black metal gitu. Banyak lah ada Javanese terus apalah. Cuma gue sekarang ngambil Egyptian itu karena apa ya? Gue suka emang Mesir ya. Jadi gue suka piramid gitu, suka Sphinx gitu. Malah ada yang bilang suka ngeledekin. Jangan-jangan lu suka Firaun lagi. Iya, jangan-jangan abang bukan titisannya Dave Grohl lagi. Jangan-jangan abang kembarannya Firaun ya? Coba cek dulu. Ya, tapi karena memang gara-gara suka musiknya gitu ya. Ya apa ya? Jadi apa sih? Gue pengen ada nuansa yang berbeda ya. Jadi kalau banyakan kita kan main metal, oke, modern gitu, maksudnya barat gitu, identik dengan Europe, Amerika gitu kan, metal-metal distorsi barat. Iya. Jadi kalau mungkin gua ada unsur Egyptian atau Arabic mungkin kayaknya karena gini ya, banyak yang gue temuin kayak teman-teman gua dia bikin karya, oke, musik lo bagus banget, bagus, cuma kok kayak band luar ya, jadi kayak identitasnya tuh kayak nggak ada gitu. Nah itu yang menurut gue ya jadi kayak kayaknya gue pengen ada perubahan nih. Mungkin kalau gue masukin Egyptian biar orang dengar lagu gue, oh ini Judeva Konspirasi nih, bukan band yang kayak band-band metal barat gitu. Jadi dia pengen ada perubahan. Apalagi mungkin kalau gue masukin etnik segala ya, pasti denger, wah ini kayaknya keren nih ada kalau di sebelah kanan Egyptian, sebelah kiri misalnya Minang atau Bali gitu. Jadi kayak apa ya, kayak berwarna aja sih gitu. Tapi emang dari dulu suka musik etnik bang? Ya, jadi ini sebenarnya dari kejadian pas di tahun 2014 ya. Jadi waktu itu gue ada main di Padang ya, jadi bareng Gilang Ramadan, ya Sandi Pasben, Eno Netra, banyak lah drummer-drummer hebat Indonesia gitu. Jadi pas waktu itu gue main ke kampus ISI, mungkin kalau di Jakarta tuh kayak IKJ ya. Jadi gue melihat di sana yang belajar musik alat tradisional Indonesia ternyata banyak kan bule gitu. Gue kaget. Iya kan, jadi kayak ironi gitu ya. Jadi kok bule yang mainin musik Indonesia ya? Kok kita yang orang Indonesia? Itu di universitasnya padahal ya bang? Iya di kampusnya. Jadi gue ngeliat, wah kok banyakan bule. Gue dari situ tampar gitu kan. Kayak gue mikir, wah kayaknya gue emang harus bikin band yang ada unsur etniknya nih, karena menurut gue budaya apalagi Indonesia ya, Indonesia itu wah gila. Budayanya kaya banget gitu. Lo masuk ke Aceh beda, masuk ke ya Minang beda, masuk ke Jawa apalagi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu beda, Bali, Sulawesi sampai Papua tuh beda semua. Jadi kayak nggak habis kayaknya materinya ya, mau dikulik setahun juga kayaknya nggak habis-habis gitu ya bang. Jadi kayaknya itu yang kayak mungkin kalau ada unsur etnik mungkin musik gua lebih berwarna nih, karena emang gue dari dulu pengen beda sih, nggak mau sama kayak orang lain gitu. Tapi nggak takut dibilang jadul atau kayak nggak berkembang gitu nggak sih bang? Karena kan selera anak muda zaman sekarang kan musik-musik elektro, terus juga gesernya pun ke pop, pun ke Korean pop gitu kan. Gitu kayak ya apaan sih gitu, kayak banyak anak muda yang memang nggak appreciate dengan musik daerah gitu. Iya benar. Ya makanya salah satunya adalah ya kita gitu. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Karena jangan sampai ya budaya Indonesia tuh hilang gitu. Karena nggak ada yang mau mainin gitu. Karena ya orang-orang tua dulu tuh pasti bakalan, ya maksudnya bakalan nggak ada gitu. Jadi kalau mereka nggak ada yang main, ya pasti kita. Siapa gitu. lagi gitu kan? Iya, makanya jangan sampai nanti kayak, lo tahu gak sih kejadian kayak waktu itu Reok Ponorogo diambil sama negara tetangga tuh, negeri jiran. Itu kan ribut kita, musik kita dimainin ya kan. Ya, makanya, pas udah kejadian ngomel gitu ya, tapi kitanya sendiri tidak mau mencintai gitu ya. Tapi emang bener loh, ini ironi sekali kalau kita ngelihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Memang kebanyakan yang suka musik etnik itu malah bukan bangsa kita gitu ya. Benar. Bisa dihitung loh bang, musisi yang ngambil unsur etnik di dalam musiknya itu cuman 1-2 aja palingan, kayak Vicky Sianipar, ya kan? Benar. Atau yang DJ itu Alfie Rev palingan yang berani ngambil kayak ada etnik-etniknya kayak gitu, ya kan? Virginius pun cuman tipis aja gitu loh ya, bang. Yang lainnya tetap pakai formula komersil gitu. Iya, komersil. Tapi menurut abang, bakalan bisa menjual nggak sih musik etnik kayak begini? Optimis nggak sih bang dengan musik abang ini? Pasti optimis, karena di Europe sendiri juga ada, atau Amerika juga mereka gini loh, misalnya which is misalnya kita bisa main ke Europe gitu ya, kita main musik, terus dibilang, ya gue ngapain ngundang lo, orang lo juga main musiknya sama kayak di negara gue gitu. Ya kan? Apa bedanya gue bedanya lo sama mahal di ongkos gitu kan. Iya. Coba kalau lo mainin asli Indonesia ya, etnik gitu, wah
ini musik apa nih? Belum ada nih di negara gue nih. Nah, makanya harus bangga jadi orang Indonesia gitu. Jadi ini targetnya maksudnya you see sahabat kreatif yang mau diambil sama Bang Adef ini dia apa ya mentargetkan sesuatu yang lebih luas lagi pasarnya, bukan cuman di Indonesia saja gitu ya Bang. Iya, benar. Karena emang right. ada rencana juga sih mungkin kalau ya pandemi ini selesai kita juga pengen ada show ya, pengen ada gigs ya, pengen ada tour juga mungkin. Jadi ya segmennya pengennya luas gitu karena ya apa ya kayak batik sendiri kan udah dikenal kan di internasional gitu ya. Sekarang mungkin it's time lah the music Indonesia gitu. Benar-benar. Tapi dalam pembuatan ini Kempro 2 di Batam, suara kreativitas masih dinumpang nampang sahabat kreatif dan juga masih barengan Bang Adef. Yuhu. Hai Bang Adef. Halo. Masih semangat ya Bang ya? Semangat dong. Tetap ya harus optimis sampai kelar nih ya kan semangatnya ya kan Bang. Tapi tadi kita sampai di ini nih ternyata apa ya peminat musik etnik di Indonesia tuh sebenarnya tuh banyak, cuman nggak ada yang berani aja nih mulai langkah awalnya ya nggak sih Bang? Karena beresiko kan Bang. Benar. Nggak langsung banyak orang yang suka dan juga ya itu tadi pasarnya juga nggak banyak gitu loh. Cuman reaksi paling positif yang masih Pak Abang inget ketika Abang ngeluarin aransemen musik etnik di di Chudaiva Konspirasi ini apa Bang? Ya responnya mungkin kebanyakan emang musisi ngeliat bahwa oh ini unik ya, oh ini apa ya musik apa ya, jadi kayak wah keren lu musik lo, jadi kayak orang pun malah ada yang kayak gue udah ada kerjasama juga sama musisi Minang juga, terus mungkin mau ke Aceh mau konsep dengan Aceh gitu, atau mungkin ya who knows gitu kalau mungkin ada kesempatan mungkin sama musisi Papua, jadi siapa tahu nanti bisa ke Batam musisi Melayu gitu kan Bang. Amin. Ya who knows gitu kan, siapa tahu gitu, hopefully ya mudah-mudahan gitu ya. Amin. Tapi berarti itu tadi kan Abang nih main semua musiknya atau Abang ngisi drumnya sendiri tuh tadi yang di aransemen yang pertama? Oke, jadi gue sebenarnya main drum aja, jadi apa ya awalnya itu mungkin karena etnik modern ini kan bisa dibilang kayak beda jalur ya. Jadi gimana caranya biar nggak tabrakan nih, karena emang orang mainin etnik aja gitu, modern aja. Atau mungkin kayak kita ngeliat sisi Arabik ya, mereka kan pakai rebana ya main musik ya. Iya, terus juga kan ada ininya nggak sih Bang? Apa alat petiknya tuh beda kan? Bukan, iya kan? Alatnya itu beda. Ya makanya itu butuh lama juga karena emang kita nggak mau jadi musiknya jadi tabrakan atau apa. Jadi emang pembagian porsi juga. Terus gue karena pakai drum jadi jatuhnya jadi modern gitu. Mungkin kalau gue pakai alat pukul tradisional gambus, mungkin mungkin gue pakai misalnya pakai alat tradisional mungkin nggak modern ya, just etnik gitu. Iya sih. Makanya, jadi nggak jadi Egyptian metal dong. Iya dong. Jadinya ya udah ethnic music aja. Etnik aja, iya makanya. Jadi ya butuh proses juga ya, jadi nggak ada yang instan juga, makanya pas keluar ini kan susah nggak sih Bang gabungin metal kan keras tuh, cadas tuh ya nggak sih, sedangkan musik etnik kan ya kita tahu gitu nuansanya tuh memang begitu gitu, menggabungin dua warna yang berbeda ini tadi tuh susah nggak sih Bang? Ya awalnya mungkin susah ya, cuma karena emang ya udah tekad ya. udah pengen harus iya nih harus dikeluarin nih. Pokoknya harus rilis, gimana caranya harus ya di radio gitu, harus namanya kita emang harus gerak gitu. Makanya kenapa kalau dibilang yakin gak yakin ya harus yakin gitu. Karena ya manusia harus yakin dong, kalau nggak yakin gimana menjalani hidup ya kan. Benar sih, tapi mengenai materinya sendiri nih Bang, karena dari petikan-petikan gitarnya tuh sebenarnya sih udah nada-nada yang etnik ya, aku dengar sih nadanya udah nada-nada etnik, cuman memang apa emang sengaja dibikin tetap unsurnya modern gitu Bang, nggak pakai ada dikasih alat-alat yang benar-benar etnik gitu biar ada kayak nuansanya lebih nyatu lagi, atau itu sebenarnya masih rencana atau garapan kasar yang tadi itu Bang? Ya oke, jadi sebenarnya kalau dibilang main gitarnya juga masih pakai gitar listrik ya, cuma polanya udah etnik gitu. Nuansanya udah dapet, cuman kayak masih kayak belum masuk gitu loh Bang. Iya, jadi kita sih pengennya mungkin ada sebuah perubahan lagi, misalnya nanti mungkin di next song gimana gitu. Cuma
dengan sekarang kita ngeluarin single ini ya orang udah responnya udah bagus gitu, nggak ada yang wah apaan sih ini, apaan sih musik gitu. Iya, iya. Malah RRI ini support banget ya kan. Harus dong, kita kan harus proud lokal Bang. Yang Iya dong. lokal-lokal ini harus kita dukung gitu loh. Cuman Jadi ya, kalau boleh tahu nih Bang, ah, inspirasi ketika nulis atau oke. bikin lagunya datangnya dari Ah, mana? banyak band ada sih. Jadi kita juga dengerin band-band Europe juga. Cuma kita ngambil Influence Abang siapa sih? ini drummer apa band nih? Oh ya, kalau band dulu. Kalau band ada sih namanya band di Amerika itu namanya Nile. Jadi kayak ngambil Sungai Nil ya. Jadi dia ngambil Nile. Alright. Jadi Egyptian gitu. Cuma dia lebih lebih keras lagi musiknya gitu. Jadi gue terinspirasi kayaknya wah kayak kalau ya mungkin apa ya, gue emang suka etnik sih. Jadi kayak jadi gue bukan sekedar dengerin Nile aja. Jadi banyak sih kayak musik-musik Indonesia gue juga dengerin juga gitu, kayak tetabuan Indonesia gitu dengerin. Oh nih apalagi Aceh, atau Aceh kan agak-agak mirip Arab juga kan Iya, tetabuannya iya. gitu. Karena kan Aceh itu kan Serambi kepanjangan dari, Mekah. iya Kak, kepanjangannya jadi Arab, Cina, Eropa, Hindia. Oh gitu ya? Oke. Iya, jadi makanya kenapa orang Aceh banyak Arab ya itu mungkin asal usulnya. Bisa aja lu Bang. Tapi Bang, Ah, kendalanya dalam menggabungkan dua musik yang berbeda, dua genre musik yang berbeda. Apa sih yang Abang rasain sendiri nih ketika Abang nulis lagunya? Oke, yang rasain pasti ada sedikit apa ya? Pasti ngerasain biasanya kita main display modern, tiba-tiba ada etnik, Hmm. ya pasti penyesuaian juga sih, agak ya mungkin agak lama juga gitu. Cuma setelah dijalanin kayaknya udah fun-fun aja sih. Jadi emang apa ya, emang harus ya bersakit-sakit dahulu Tapi ya, emang bersenang harus kemudian just gitu. do it ya Bang, kayak itu tuh nggak bisa Iya, dibayang-bayangin gitu ya, nggak bisa nggak dijelasin bisa, secara teori juga sih ya. nggak bisa. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang, gue kayak ngerasanya udahlah emang harus it's time gitu, saatnya gitu. Iya iya iya. It's iya. time. Mau kapan lagi gitu? Iya iya iya. Mau sampai dunia berakhir. Mau nunggu siapa juga gitu. Iya nggak sih Iya, Bang? jadi Emang ya, harus just ya do emang it. harus, ya emang harus dilakuin gitu. Walaupun mungkin nanti responnya gimana, ya ternyata media support gitu. Iya Jadi iya. alhamdulillahnya gitu, gitu. Tapi nulis lagunya di mana? Kayak oh ternyata di sini gue suka histori sih, gue suka sejarah gitu. Oke. Kayak kayak National Geographic gue juga suka gitu. Gue suka tontonan kayak gitu. Jadi gue kayak melihat oh ternyata kalau di daerah ini kayak gini ya. Jadi gue kayak banyak belajar. Jadi akhirnya berpikir wah kayak kalau mungkin gue tuangin di lagu mungkin keren nih kayaknya. Oke oke. Tapi kan dari tadi aku baru denger yang lagu yang satu tadi itu kan full instrumen tuh. Hmm, Ya kan Bang? Ada nggak ya. sih kayak rencana bakalan ada dikasih vokal? Ada nih yang versi Bali ada vokal. Oke. Udah kalau gitu kita dengerin aja dulu yang versi Bali ya. Siap. Baru kita masuk ke diskusi segmen selanjutnya. Masih ditunggu Siap. buat sahabat kreatif yang nanya di 0811691502 atau mungkin di live streaming YouTube-nya RRI Batam di RRI Batam, di kolom komennya kamu bisa nanya-nanya sambil kita putar dulu nih ada singlenya Bang Adev dengan Bali Ethnic. 5,5 FM Radio RRI Batam, suara kreativitas sobat kreatif. Aku masih balik lagi di Numpang Nampang. Masih barengan Bang Adev. Hai Bang Adev. Halo. Masih semangat aja udah sore ya Bang. Tapi tadi kita udah ngobrol seru banget nih mengenai Oke. apa sih sebenarnya itu Chudaiva konspirasi yang ternyata Siap. ini adalah konspirasi positif dari penggabungan warna atau genre musik beberapa musisi ya sahabat kreatif yang dicampur jadi satu. Karena sebenarnya Bang Adev ini nggak cuman punya proyekan music Egyptian metal aja ya Bang. Aku lihat juga Abang juga sering jadi additional beberapa artis kalangan papan atas juga ya sahabat kreatif. Itu semenjak kapan tuh Bang? Mulai dari 2010 ya udah mulai. Jadi dari situ udah ya sering ngiringin beberapa biduan. Bukan lagi. Sekarang ya malah lebih sering sama dangdut ya, karena emang di pro dangdut udah sering gitu. Terus banyak sih ya. Jadi waktu itu juga pernah juga gue ngiringin anaknya Uya Kuya, Cinta Kuya. Jadi gue bikin girl band ya, konsernya Erwin Guta Orkestra ada ya. Jadi waktu itu kebetulan yang nyanyi Cinta Kuya. Jadi sama
adenya ya, Nino apa Niko sih yang cowok tuh? Kagak kenal bang. tapi benar-benar ini yang jadi aku tuh dari kemarin this thing is keep bugging my mind ya, tetap kayak aku tuh kepikiran gitu kan, abang ini sebenarnya jiwanya kalau bisa dibilang kan metal tuh ya bang ya. Yep. Cuman ketika when it comes to music, ketika abang harus ngerjain project musik, kadang kan abang ngerjain genre dangdut, kadang genre pop, all genre lah. Itu abang nggak merasa kayak hati abang bergejolak gitu ya? Gimana tuh bang? Ya pastilah, karena emang apalagi kita ikut orang ya, apalagi di drummer session gitu, ngiringin artis, ngiringin berapa kita kerja sama musisi gitu, pasti mereka ya nggak mau tahu pokoknya. Jadi gini, misalnya kayak ada kejadian, ya gue pernah lah, gue belum gue sebutin ya. Ya gitulah, yang ya beberapa minggu yang lalu lah gitu ya. Jadi ada project nih, lo main drum ya, terus main drum gue sedikit aneh-anehin dikit deh, karena kan gue ya explore ya namanya. Iya. Lo main drum gitu aja. Lasa kalau kata orang Melayu. Tangan gue kayak gatel kayak. Terus dia bilang, lu jangan gitu dong, lo kan ikut gue, ntar gue bayar lo. Beneran tuh bang. Iya, jadi kalau kita ikut orang itu emang menurunkan ego ya, emang harus lebih lapang dada ya bang. Lo main patternnya gini udah, that's it ya, lo gak boleh aneh-aneh, lo gak boleh Gak usah sok ide deh gitu ya. Gak boleh lo sambil muterin stick gitu. Oh masa? Tapi kan entertain ya gak sih bang? Tapi ya memang ya itu ya permasalahan dan juga yang harus dibiasain sih ya. Iya pasti, karena attitude control. Kayak orang tuh apalagi session ya, jadi pengen mau kelihatan menonjol kan nggak boleh, sedangkan kita kan lagi ngiringin artis di penyanyinya, ntar kalau starnya benar ya, starnya bukan kita ya kan. Iya. Makanya jadi pandai-pandai bawa diri sih ya bang. Iya, gue juga harus dihilangin juga. Terus pasti apalagi kalau misalnya kita, apalagi kayak tadi kan lo bilang ya, mungkin jiwa gue metal, terus gue tiba-tiba pernah juga sih gue dapat lagu tuh kayak metal ke dangdut tuh jauh loh bang. Iya, makanya jadi kayak dangdut. Terus pernah juga gue main lagu-lagu melo ya, lagu-lagu kayak Perahu Kertas, tuh mau di Ayunda. Lu bisa lo bayangin itu gimana abang memaintain kesabaran abang ya? Jadi sebelum konser itu, saya ada konser main lagu itu, gue gak mau denger musik lain karena nanti gue ke distract. Iya. Oke, baik. Usaha yang bagus, baik. Jadi itu main lagu, jadi gue mukul hi-hat tuh bener-bener gue atur volumenya. Iya. Sampai refnya kan tuh mulai kan tuh, jadi dia kan lagunya kayak dynamic ya, dari pelannya pelan banget gitu ya kan, namanya lagu galau gitu kan. Ya kan, sampai ref udah, aduh ref gue udah alhamdulillah tuh gue bisa mukul agak kenceng, tapi gak boleh kenceng banget juga. Iya tetap harus ditahan-tahan ya kan bang. Entar kekencengan bukan apa, nanti kaget penyanyinya. Jadi kalau main lagu-lagu kayak gitu ya, gue kadang-kadang ini kapan sih selesainya? Aku udah gak sabar juga. Berapa ya, berseberangan dengan jati diri gitu ya bang. Berontak pasti lah gitu. Iya juga sih ya. Tapi ya gimana lagi, namanya harus tetap profesional ya gak sih bang? Jadi mau gak mau gitu, harus menyesuaikan. Benar. Tapi balik lagi ke Chudaiva Konspirasi, ini mau dibawa kemana sih bang? The biggest goal. Mau dibawa. Ini the biggest goalnya Chudaiva Konspirasi ini apa sih sebenarnya targetnya? Ya, pasti kita pengen ke Europe ya gitu, atau mungkin karena di that was big. Iya, karena makanya tadi yang lo bilang segmennya nggak cuma di Indo doang ya, pasti lebih luas gitu, karena emang budaya Indonesia itu di luar diterima banget gitu. Makanya orang tuh appreciate banget, dan ada banyak kejadian juga, banyak musisi gitu kayak teman gue bisa tur Belanda, Jerman, Belgia gitu, maksudnya Europe gitu ya, ya karena main musik Indonesia gitu, bukan main musik Barat gitu. Jadi makanya di sana juga orang, makanya tadi gue bilang kan, buat apa gue ngundang lo cuma main musik ya ada di negara gue gitu. Kalau main musik yang ada di negara gue, wah mereka tuh tepuk tangan gitu. Jadi harus bangga jadi orang Indonesia gitu. Benar-benar sih targetnya ke situ ya ke depannya ya. Amin. Semoga. Tapi Chudaiva Konspirasi ini, is it only you? Apakah cuman abang kayak Tame Impala gitu kan, dia kan sendiri gitu ya?
Sendiri semuanya dia main gitar juga dia, semuanya dia ngisi sendiri. Tapi ketika live dia memang nyari pemain additional gitu. Atau sebenarnya ada anggota yang lain di dalam Chudaiva Konspirasi ini? Ya tadinya sih kayak gue pengen ada kayak format band ya. Cuma karena berhubungan karena banyak berkonspirasi gitu dengan banyak orang dan gue melihat ini kayak banyak apa ya explore baru, banyak eksperimen baru nih pasti. Jadi gue pengen ada bikin mungkin kalau nanti di lagu ini gue pakai dia, nanti di lagu gue pakai orang lain lagi, mungkin biar makin berwarna lagi. Ya makanya kenapa konspirasi kan? Iya. Jadi biar nggak nabrak juga kalau band kan nanti mesti persetujuan yang ini, yang itu, yang ono, yang ini. Paham tuh. Jadinya kagak jadi ya bang ya. Jangan sama dia, gue selek doang sama dia main gitarnya. Iya, paham bang. Sangat mengerti. Dan nggak kerasa bang, ini kita dari tadi ngobrol udah mau jam 5 aja. Duh, kayaknya kita mesti lanjut next episode nih ya bang ya. Iya bisa. Bisa kita wacanakan untuk agenda ke depan ya kan. Kalau boleh abang panggil teman-teman abang yang itu ya kan, yang bisa. Gitu loh bang. Tapi last but not least, harapan abang apa sih sebenarnya? Satu untuk Chudaiva Konspirasi, yang kedua untuk perkembangan musik Indonesia. Harapan pasti ya kita pengen ada gigs ya, ada show mungkin buru-buru ya, karena emang udah kangen juga sama manggung gitu. Bener. Ya, karena ya pasti musisi di sana juga ya mungkin bukan di Indo juga, di luar negeri juga udah pada pasti rindu juga sama panggung gitu, karena pasti beda lah kita main streaming gitu, karena gue juga pernah ngalamin jadi waktu itu main streaming kita dapat panggung bagus, dapat lighting bagus juga, alat bagus. Cuma kita melihat ke depan tuh kok nggak ada penonton ya. Kayak euforianya nggak enak ya nggak sih bang? Nah iya. Karena jadi nyawanya manggung tuh ya dari teriakan penonton, sing alongnya penonton gitu. Nyapanya dari kamera ya kan, dari laptop halo. Ya kita kan nggak tahu, siapa tahu yang nonton lagi di kamar mandi gitu, apalagi tiduran gitu. Iya juga sih ya. tapi tetap gak berasa ya kan bang? Euforia itu tetap akan lebih benar-benar kita rasakan masuk itu ketika benar-benar live show ya, ada penonton di depan kita. Pasti. Karena ya kita pengen penonton juga ikut singing along gitu. Right. Juga I got it. Ya ikut dance, ikut happy gitu. Jadi kita makin apa ya, energi kita tuh makin bertambah gitu. Bener karena ada penonton gitu. Yang tadinya sebelum naik panggung kalau vokalis gitu kan suaranya serak, tiba-tiba lihat penonton kayak gitu langsung bisa nada tinggi tuh bang. Oh iya. Gua apalagi drummer, gua main kenceng ya kan. Setik udah nyampe depan gitu kan. Pas baju gitu ya bang ya. Lempar stick gitu ya kan. Iya tapi ya memang sih bener sih. Harapan kita semoga cepet lebih membaik ya bang ya. Ya pasti harapan ya mungkin buat musisi ya harus sabar ya, lebih sabar lagi gitu, karena ini kita berharap pengennya cepat selesai. Terus yang kedua ya banyak berdoa juga gitu, karena ya apalagi mungkin kita lihat udah ada vaksin juga ya juga. Karena mungkin 2021 itu adalah buat gue ada cahaya ya dibanding tahun lalu itu kayak masa kegelapan gitu. Buremnya itu masih burem banget gitu ya. Palingnya sekarang kita sudah menuju ke titik terang walaupun tertatih-tatih nih ya bang. Makanya, tapi udah kesana nih. Iya. Yang penting kan udah ngeliat cahaya gitu. Kalau tahun lalu kan hitam gitu. Kegelapan. Bekabut. Sampai mikir kok kayak sampai kapan nih kayak gini ya. Sampai mikir gitu pas udah ada vaksin, aduh alhamdulillah gitu. Kayak udah ada titik terang nih kita kehidupan gitu, karena ya musisi kan berdampak banget ya dalam hal kayak gini gitu, karena emang nggak boleh ada keramaian, ya sedangkan kita emang memancing keramaian gitu kan, bukan memancing keributan ya. Mengumpulkan dan menahan keramaian. Iya gitu, makanya jadi itu yang ya udah ada vaksin ya, mungkin kalau udah 90% masyarakat Indonesia udah divaksin gitu. Sudah bisa herd immunity itu bang? Ya udah pasti mungkin untuk namanya new normal gitu ya, new normal kita benar-benar
bisa ya mungkin secepatnya, apalagi ya pengen masuk mall kan ya vaksin makanya. Oke deh, Bang Adef, ada nggak pesan-kesan untuk sahabat kreatif yang di Batam yang mungkin nih mau mulai karya yang anti mainstream tapi masih malu-malu nih, takut judgement dari society, dari masyarakat? Last. Ya, pasti ya kita sekarang harus yakin ya gitu, karena emang dalam kehidupan tuh emang ya harus yakin. Kalau nggak yakin ya juga lu juga bakalan nggak bisa menjalaninya gitu. Lu kan harus pede juga dengan karya lu, itu paling penting ya. Jangan sampai lu dibikin karya, karya gue, iya lu sendiri aja nggak pede, gimana lu mau kasih ke orang gitu kan. Ya terus yang ketiga, sekarang kan udah gampang ya kita mau rilis. Kita bisa, kalau dulu mungkin kayak 20 tahun lalu gue mau eksis di dunia musik label, kita kontrak gitu. Sekarang kan nggak perlu, lo bisa rilis dari platform digital, iya, Spotify, Joox, Deezer, yang lain-lain lah itu lo pergunakan. YouTube juga sekarang, sekarang kan udah zamannya media digital. Jadi semuanya lo gunain ya, makanya kalau sekarang lebih bebas sih kita berekspresi ya. Iya, sebenarnya lebih ruang geraknya lebih bebas daripada dulu. Iya, kalau dulu kan kayak diatur, wah ini lu nggak laku, lu harus mesti gini, lu kayak gini. Kalau sekarang kan ya kalau kita lebih enak lah untuk idealis ya sekarang ya Bang. Iya, kalau kita mungkin orang ya mungkin ya orang Indonesia mungkin agak lelah lah dengar, kok musik ini aja. Mungkin kalau ada perubahan, ya who knows gitu, tiba-tiba orang Indonesia kayaknya mau main etnik semua gitu ya. Amin. Kali aja. Kalaupun nggak main etnik, bangga aja deh dulu. Benar. Memainkan musik etnik gitu, bangga aja dulu kita punya musik etnik gitu. Banyak problem juga sih anak-anak muda sekarang lebih appreciate sama musik barat. Nah, itu yang salah ya. Benar. Gitu. Jadi ya makanya harus dimulai gitu. Kalau enggak ya kita nggak pernah tahu gitu. Kapan ada perubahan gitu. Oke deh, thank you banget buat Bang Adef. Thank you, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, halo. Thank you ya Bang ya, udah ngeluangin waktunya sore hari ini di Pro 2 RRI Batam. Semoga mimpi, angan-angan dan cita-cita Bang Adef nih semuanya bisa tercapai pelan-pelan. Tetap jaga kesehatan ya Bang. Semoga lain kali kita bisa ketemu di lain